Assalamualaikum teman-teman semua. Pernahkah kamu diremehkan hanya karena kamu tidak punya harta? Pernahkah kamu dipandang rendah oleh keluarga pasanganmu hanya karena kamu datang dari keluarga sederhana? Inilah kisah seorang wanita luar biasa, dihina karena miskin, tapi justru menjadi penyelamat keluarga besar suaminya. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa ketulusan, kesabaran, dan hati yang bersih bisa mengalahkan gengsi dan kesombongan apapun. Jangan lewatkan kisah ini sampai akhir, karena setiap detiknya penuh makna dan bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif penuh makna lainnya di channel ini. Dukung terus channel ini supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati. Karena dari kisah sederhana, kita bisa belajar makna luar biasa. Hari itu adalah hari yang seharusnya bahagia. Hari pertama aku resmi menjadi istri dari lelaki yang kucintai. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi luka yang begitu dalam. Suasana ruang makan besar itu terasa dingin, bukan karena AC, tapi karena tatapan-tatapan tajam dari keluarga besar suamiku. Meja panjang penuh makanan mewah, tapi aku tak sanggup menelan satu suap pun. "Apa cuma ini bajunya?" katanya mantu baru, tapi seperti orang mau jualan di pasar. Bisik salah satu tante sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Aku hanya menunduk. Suamiku, Arga, menggenggam tanganku di bawah meja, mencoba menenangkan. Tapi genggamannya tak cukup untuk menahan rasa perih di dada. Ibunya, Mama Ratri, yang dikenal keras dan perfeksionis, menatapku tanpa senyum. "Arga, kamu yakin dengan pilihanmu ini? Keluarga kita punya nama besar." "Aku takut dia tidak bisa menyesuaikan diri," katanya dingin. Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku tersenyum kaku. "Saya akan berusaha, Ma. Saya mungkin bukan dari keluarga kaya, tapi saya tulus mencintai Arga dan akan berjuang untuk menjadi istri yang baik." Mama Ratri hanya mendengus. "Tulus saja tidak cukup, Nak. Dunia ini tidak hidup dari rasa tulus." Semua tertawa pelan, kecuali Arga. Wajahnya merah menahan marah. Tapi aku menggeleng halus, memberi tanda agar dia tak memperkeruh suasana. Aku sudah biasa diremehkan. Tapi kali ini rasanya berbeda, karena aku diserang bukan hanya sebagai perempuan, tapi sebagai orang miskin yang dianggap tidak pantas masuk ke keluarga terpandang. Setelah makan malam, aku duduk di taman belakang, diam dalam sepi. Angin malam berhembus lembut, membawa rasa getir dari dalam hatiku. "Ya Tuhan," bisikku lirih, "kalau ini jalan yang harus aku tempuh, beri aku kekuatan." Aku tak ingin membalas. Aku hanya ingin membuktikan. Aku tidak tahu, malam itu adalah awal dari ujian besar dalam hidupku. Ujian yang kelak akan mengubah pandangan semua orang yang dulu merendahkanku. Beberapa bulan setelah pernikahan, aku mulai bekerja keras membantu Arga membangun usaha kecil yang kami rintis dari nol. Sementara keluarga besarnya sibuk menjaga nama besar dan harta warisan, kami sibuk dengan keringat dan doa. Setiap hinaan, aku ubah menjadi semangat. Setiap cemooh, menjadi bahan bakar untuk terus maju. Namun takdir selalu punya cara menyeimbangkan segalanya. Suatu hari, perusahaan besar milik keluarga Arga goyah, hampir bangkrut. Dan anehnya, justru saat itulah, mereka datang padaku. Kepada menantu yang dulu dianggap rendah. Kepada orang miskin, yang tak pernah mereka pandang sebelah mata. Aku hanya tersenyum, karena aku tahu Tuhan sedang menyiapkan panggungnya untuk membalikan keadaan dengan cara yang indah. 3 tahun berlalu sejak aku pertama kali duduk di meja makan keluarga besar Arga dengan hati bergetar karena rasa rendah diri. Kini hidup kami memang belum mewah, tapi cukup bahagia. Usaha kecil yang kami rintis, toko bahan makanan organik bernama Aluna Fresh, perlahan berkembang. Kami tidak punya banyak, tapi cukup untuk makan, menabung sedikit, dan membantu orang yang membutuhkan. Sampai suatu sore, telepon dari mertua datang. Nada suaranya berbeda, tidak lagi sombong dan berjarak seperti dulu. "Dita,
Mama boleh bicara. Aku terdiam sejenak. Ini pertama kalinya Mama Ratri menelponku secara langsung. Biasanya hanya lewat Arga. Tentu. Ma, ada apa? Suara di seberang telepon terdengar berat, seperti menahan gengsi. Perusahaan keluarga sedang bermasalah besar. Arga sudah tahu. Kami kehilangan beberapa kontrak besar, dan kami butuh bantuan kalian. Aku hampir tidak percaya. Keluarga besar yang dulu merendahkanku, kini datang padaku, memohon pertolongan. Malamnya, kami datang ke rumah besar itu lagi. Tapi kali ini suasananya jauh berbeda. Tak ada lagi tawa sombong atau cibiran. Semua wajah tampak muram, tegang, dan lelah. Papa mertua duduk di ruang tamu, memegang kepala dengan kedua tangan. Investasi gagal, saham turun, dan banyak karyawan menuntut pesangon, katanya lirih. Kami kehilangan hampir segalanya. Aku duduk diam, mendengarkan. Arga memandangku, seperti meminta pendapat. Lalu Mama Ratri membuka suara, pelan tapi jelas. Kami tahu kamu dan Arga punya usaha yang sedang naik. Kami ingin meminjam dana, atau mungkin bekerja sama, agar perusahaan ini tidak mati sepenuhnya. Hening. Aku bisa merasakan gengsi mereka yang runtuh di hadapanku. Bagian dalam diriku sempat berbisik sinis. Lihat sekarang, siapa yang butuh siapa? Tapi aku menolak perasaan itu. Aku tahu, Tuhan tidak pernah suka kesombongan dibalas dengan kesombongan. Aku menarik napas panjang, lalu berkata lembut, "Baik, Ma. Tapi bukan hanya uang yang penting. Yang kalian butuhkan sekarang adalah sistem baru, cara berpikir baru. Kalau Mama dan Papa mau terbuka, aku siap bantu sepenuhnya." Mereka terdiam, seakan tak percaya bahwa menantu yang dulu mereka remehkan, kini berbicara dengan tenang dan penuh keyakinan. Malam itu kami membahas rencana restrukturisasi bisnis mereka. Aku membantu menyusun ulang keuangan, membuat strategi digital marketing, dan memperkenalkan produk mereka secara online, sesuatu yang dulu mereka anggap tidak penting. Hari berganti minggu. Perlahan tapi pasti, hasilnya mulai terlihat. Perusahaan keluarga Arga mulai hidup kembali. Mereka takjub melihat pesanan datang lewat internet, lewat cara-cara modern yang dulu mereka remehkan. Suatu pagi, Mama Ratri datang ke rumah kami. Tidak lagi dengan mobil mewah, hanya mobil sederhana. Ia duduk di ruang tamu dengan mata berkaca-kaca. "Dita, terima kasih. Kamu bukan hanya menantu, kamu penyelamat keluarga ini." Aku menunduk haru. "Tidak, Ma. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya keluarga lakukan. Saya dulu memang datang dari keluarga sederhana, tapi saya tidak datang untuk merendahkan siapapun. Saya datang untuk membangun." Mama Ratri menangis. Untuk pertama kalinya, ia memelukku dengan tulus. Dan di pelukannya aku sadar, kadang Tuhan menempatkan kita di posisi rendah, bukan untuk dipermalukan, tapi agar saat kita naik, kita tahu rasanya menjadi sabar dan rendah hati. Setelah badai keuangan berlalu, ternyata masih ada badai lain yang lebih sulit, perpecahan hati di dalam keluarga. Uang bisa dicari, bisnis bisa dibangun lagi, tapi kepercayaan dan keharmonisan yang hilang, itu yang paling sulit dipulihkan. Aku sering mendengar bisik-bisik di dapur rumah besar itu setiap kali aku datang membantu. Beberapa saudara Arga masih memandangku sebelah mata. "Pasti dia sengaja supaya semua bisnis pindah ke tangannya," kata salah satu sepupu dengan nada sinis. "Jangan-jangan dia yang mengatur semua ini dari awal," tambah yang lain. Mereka tidak tahu betapa aku setiap malam begadang, memikirkan strategi dan membuat laporan agar bisnis keluarga tetap bertahan. Suamiku, Arga, selalu mencoba menenangkanku. "Sayang, abaikan saja. Mereka belum mengenalmu. Waktu akan membuat mereka sadar." Aku hanya tersenyum. "Ya, tapi waktu saja tak cukup kalau tak ada yang mau memperbaiki luka di antara mereka," jawabku pelan. Aku mulai melakukan sesuatu yang tak biasa. Aku mengundang semua anggota keluarga untuk makan malam sederhana di rumah kecil kami, bukan di rumah besar mereka yang megah, tapi di rumah kami yang hangat.
Awalnya mereka enggan datang, tapi Arga membujuk satu persatu. Akhirnya, malam itu semua hadir. Aku menyiapkan meja panjang dengan hidangan buatan sendiri. Sayur asem, ayam goreng, sambal terasi, dan nasi hangat. Tidak ada makanan mahal, tapi suasananya begitu akrab. Mereka duduk kikuk di awal, saling pandang tanpa bicara. Lalu aku membuka percakapan dengan lembut. Kita semua pernah salah. Aku pun pernah sakit hati, bahkan menangis diam-diam. Tapi aku belajar satu hal dari semua ini. Keluarga itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling mau bertahan saat semua jatuh. Satu persatu wajah mulai melunak. Papa mertua menatapku, kemudian menatap anak-anaknya. Dita benar. Dulu kita terlalu sibuk menjaga gengsi, sampai lupa menjaga hubungan. Sekarang saatnya kita mulai lagi dari awal, bersama. Suasana berubah hangat. Beberapa sepupu Arga bahkan mulai tersenyum, meminta maaf dengan tulus. Kami bercerita panjang malam itu, bukan tentang bisnis, tapi tentang kenangan masa kecil, tawa, dan harapan baru. Sejak malam itu, perlahan dinding kebekuan di antara keluarga mulai runtuh. Aku tidak hanya menjadi menantu yang membantu menyelamatkan bisnis, tapi juga menjadi jembatan untuk menyatukan hati mereka yang hampir hancur karena ego. Suatu sore, Mama Ratri memelukku lagi dan berkata, "Kamu tahu, dulu Mama kira menantu yang baik itu harus dari keluarga kaya dan berpendidikan tinggi. Tapi ternyata yang paling berharga adalah hati yang sabar dan tulus seperti kamu, Dita." Aku tersenyum sambil menatap senja dari jendela. Dalam hati aku berbisik, inilah kebahagiaan sejati. Bukan ketika dihormati, tapi ketika bisa membawa kedamaian bagi orang lain, bahkan mereka yang pernah melukai kita. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku yakin satu hal, setiap luka yang disembuhkan dengan ikhlas akan berubah menjadi berkah yang berlipat. Setelah melewati masa-masa berat, hidup kami perlahan berubah arah. Usaha, Aluna Fresh, yang dulu hanya warung kecil kini berkembang menjadi jaringan toko bahan makanan sehat di beberapa kota. Bukan hanya menjual, tapi juga memberdayakan banyak ibu rumah tangga untuk menjadi mitra usaha. Aku tidak menyangka, dari yang dulu sering diremehkan karena miskin, kini aku bisa membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Suatu pagi, surat kabar lokal menulis tentang perjalanan kami. Judulnya, Pasangan Sederhana yang Menjadi Inspirasi Bisnis Keluarga Modern. Di foto itu, aku berdiri di samping Arga, tersenyum sambil memegang sertifikat penghargaan dari pemerintah daerah. Ketika berita itu sampai ke keluarga besar, reaksi mereka luar biasa. Telepon dari tante-tante yang dulu menghina datang bertubi-tubi. "Dita, luar biasa ya kamu sekarang. Wah, kamu memang pintar sekali. Tante bangga." Lucunya, beberapa di antara mereka bahkan mulai meniru model usaha kami. Aku hanya tersenyum. Dulu mereka menertawakan ide kami berjualan online. Sekarang mereka sibuk minta diajarkan cara membuat akun marketplace. Namun bukan kebanggaan yang kurasakan, melainkan syukur. Syukur karena Tuhan menunjukkan keadilan dengan cara yang lembut. Bukan dengan membuatku membalas dendam, tapi dengan membuatku naik tanpa harus menjatuhkan. Malam itu, kami diundang kembali ke rumah besar keluarga Arga. Kali ini suasananya berbeda. Lampu-lampu terang, musik lembut mengalun, dan di tengah ruang tamu terpajang foto besar kami berdua. Mama Ratri berdiri dan berbicara di depan semua orang. "Hari ini, aku ingin menyampaikan sesuatu yang belum pernah aku ucapkan. Dita, dulu Mama salah menilaimu. Mama terlalu buta oleh harta, sampai lupa bahwa yang membuat keluarga bertahan bukan kekayaan, tapi ketulusan dan kerja keras." Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kalau bukan karena kamu, mungkin keluarga ini sudah hancur. Kamu bukan hanya menantu, kamu sudah jadi anak bagi Mama." Aku tidak bisa menahan air mata. Semua orang bertepuk tangan. Bahkan beberapa saudara yang dulu paling sinis ikut meneteskan air mata. Di momen itu, aku merasa seluruh luka masa lalu terbayar lunas. Arga menggenggam tanganku erat. "Aku sudah bilang, Tuhan gak pernah tidur.
Kamu hanya perlu sabar sampai waktunya datang. Aku tersenyum sambil menjawab, iya, dan ternyata waktu Tuhan memang selalu tepat. Sejak malam itu, hubungan keluarga besar benar-benar berubah. Kami sering berkumpul tanpa sekat, berbagi rezeki, dan saling dukung. Bisnis keluarga pun kembali bangkit dengan sistem baru yang lebih modern. Dan di setiap pertemuan keluarga, selalu ada satu kalimat yang diulang oleh papa mertua sambil tersenyum bangga. Kalau dulu kita merendahkan Dita karena miskin, sekarang kita belajar darinya arti kekayaan yang sesungguhnya, hati yang tulus. Aku tahu hidup belum berhenti memberi ujian, tapi kali ini aku tidak takut lagi. Karena aku sudah melihat sendiri, bahwa kesabaran dan kebaikan yang tulus, pada akhirnya, selalu menang. 3 tahun setelah semua badai itu berlalu, hidupku berubah total. Nama Dita Arga mulai dikenal sebagai pengusaha perempuan inspiratif. Aku sering diundang ke seminar, diwawancara media, bahkan dijadikan contoh dalam pelatihan wirausaha wanita di daerah. Setiap kali orang bertanya rahasia kesuksesanku, aku selalu menjawab hal yang sama. Kesuksesan saya lahir dari rasa sakit. Tapi saya tidak membiarkan rasa sakit itu berubah jadi dendam. Saya ubah jadi tenaga untuk bangkit. Kini keluarga besar Arga hidup dalam kebersamaan yang jauh lebih hangat. Setiap kali ada acara keluarga, mereka selalu mengingat masa lalu dengan senyum malu-malu. Tante yang dulu menatapku sinis kini sering datang ke rumah membawa kue. Sepupu yang dulu mencibir, sekarang justru meminta saran bisnis dariku. Suatu hari, Mama Ratri datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Ia duduk di ruang tamu sambil menatapku lama. "Dita," katanya lembut, "Mama baru sadar. Dulu Mama terlalu sibuk menjaga gengsi, sampai lupa bahwa cinta sejati anak Mama, Arga, justru tumbuh karena ketulusanmu." Aku tersenyum, menggenggam tangannya. "Tidak apa-apa, Ma. Semua yang terjadi dulu justru membuat kita sampai di titik ini. Tuhan memang suka menulis cerita dengan caranya yang tak terduga." Ia menatapku haru. "Kamu tidak hanya menyelamatkan keluarga ini, Dita. Kamu mengubah cara kami memandang hidup." Aku hanya tersenyum pelan. Dalam hati, aku tahu, bukan aku yang hebat, tapi Tuhan yang menunjukkan kuasanya lewat kesabaran. Kini, aku tetap menjalani hidup sederhana. Walau sudah punya banyak karyawan dan penghasilan besar, aku tetap memasak sendiri untuk Arga, tetap menjemur pakaian di halaman, tetap menyapa tetangga dengan senyum. Karena aku tahu, kesederhanaan adalah akar dari segala ketenangan. Suatu sore, aku berdiri di balkon rumah sambil menatap langit senja yang oranye keemasan. Arga datang mendekat, memelukku dari belakang. "Kamu sadar enggak?" katanya pelan. "Dulu kamu yang dihina karena miskin, sekarang kamu yang membuat mereka semua kaya. Bukan cuma harta, tapi hati." Aku menatap jauh ke langit, mengingat semua ejekan, air mata, perjuangan, dan doa yang dulu kupanjatkan dalam sepi. "Ya," jawabku lirih, "Tuhan memang adil. Dulu aku diremehkan karena tak punya apa-apa. Tapi ternyata, yang tak kulihat saat itu, aku sudah punya segalanya. Ketulusan, kesabaran, dan cinta yang tulus." Di bawah langit senja itu, aku tersenyum lega. Karena kini aku mengerti. Hidup bukan tentang membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi tentang menjadi cahaya, bahkan di tempat yang dulu pernah menolak sinarmu. Dan ketika orang-orang datang memuji atau menyanjung, aku selalu ingat satu hal. Aku hanyalah perempuan sederhana yang dulu diremehkan karena miskin. Tapi Tuhan menjadikanku berharga karena tidak pernah berhenti percaya bahwa kebaikan pasti menang pada akhirnya. Akhir kisah. Kehidupan tidak selalu adil di awal, tapi Tuhan selalu adil di akhir. Dita mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan pada harta, tapi pada hati yang tidak berubah, meski dunia merendahkan.